tadi saya baru lihat video ya, yang bikin saya tuh naik darah ya. Saya benar-benar emosi. Sampai-sampai saya harus menggunakan apa ya? Teknik emotional healing ya untuk melepaskan emosi saya. Dan alhamdulillah sekarang udah reda ya. Cuman gini, isu tentang yang saya lihat tadi, yang bikin saya naik darah adalah saya ngeliat VT ya di TikTok itu yang menampilkan seorang bapak ya. Di bapak-bapak nih ya, bapak-bapak ini dia nikah nih sama seorang wanita yang dicintainya waktu itu ya. Cuman bapak ini secara ekonomi, secara keuangan itu nggak bagus, dan dia sudah berusaha selama bertahun-tahun, mungkin belasan tahun ya, untuk memperbaiki ekonomi, tapi nggak juga berhasil. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si wanita tadi berselingkuh ya, dia ada main lah sama laki-laki yang lain, sehingga akhirnya singkat cerita dia berpisah. Dan yang paling mengharukannya adalah dia bilang, kamu di sana baik-baik saja ya, semoga kamu bahagia. Itu kan sedih ya, kita kayak oh ya udah gitu. Tapi yang bikin naik darah ya, itu komen-komennya. Komen-komen di bawahnya itu ada yang bilang laki-laki tidak bercerita. Ya, laki-laki tidak cerita. Itu pas saya baca itu kayak, emang kenapa kalau cerita? Salah ya gitu. Misalnya kita menderita terus kita cerita gitu. Emang salah? Salahnya di mana gitu? Nggak boleh cerita menurut siapa? Nah, setelah saya pikir-pikir lagi, inilah yang menyebabkan kebanyakan depresi atau bahkan memutuskan mengakhiri hidup sendiri itu terjadi lebih banyak pada laki-laki, statistically ya, secara statistik. Kenapa? Karena dipendam. Gara-gara doktrin sesat seperti ini, laki-laki tidak bercerita. Itu salah ya, itu sesat. Cerita ya cerita saja. Dan ini nggak ada kaitannya dengan gender. Kalau ada masalah ya cerita gitu, ya. Dan ini bukan berarti kita menghilangkan action, karena kebanyakan laki-laki ya, secara psikologis dia tuh kepengen langsung membereskan masalahnya tanpa cerita-cerita. Masalahnya udah beres. Tapi kenapa nggak dua-duanya gitu? Kita action juga gitu, tapi kalau misalnya ada masalah yang susah ditanganin ya, atau misalnya rasa sedih, rasa emosinya naik turun dan lain sebagainya, kenapa nggak cerita? Tapi kalau misalnya kita cerita, nanti kita dianggap tidak jantan, tidak keren, tidak macho, tidak wah gitu, tidak tough, tangguh gitu. Nggak ada urusannya. Ini bukan masalah tangguh atau enggak. Ini masalah nature. Karena masalahnya cerita. Karena kalau nggak cerita, kita nggak tahu masalahnya apa, dan kita akhirnya nggak tahu gimana cara ngatasinya. Cerita, that's normal. Ya, zaman dulu itu ada istilah boys don't cry gitu. Apa-apaan itu? Ngapain itu? Kenapa nangis itu dilarang gitu? Ya, kenapa nangis itu dianggap cengeng gitu untuk laki-laki? Masalahnya di mana gitu? Nangis kan keluar air mata. Cara tubuh untuk mengeluarkan emosi. Cara tubuh untuk mengeluarkan tekanan yang dialaminya. Tekanan yang berada di bawah sadar. Ya, yang ekstrim tuh kesurupan segala macam. Sebenarnya itu ekspresi akibat tekanan psikologis yang tak terkeluarkan. Dan nangis itu salah satunya gitu. And that's normal. Totally normal. Absolutely normal. Nangis aja nggak apa-apa. Saya sering nangis kok. Ya, sering nangis. Apakah saya cengeng? Enggak. Anda misalnya ngajak saya berantem, insya Allah saya masih mau gitu. Iya benar gitu. Ya, karena gini, nangis itu kan berarti ketakutan ya. Karena saya punya teman ya, udah almarhum, dia kalau mau berantem itu keluar air mata, tapi orangnya dihajar sama dia gitu. Jadi nangis bukan berarti tanda kelemahan, itu hanya ekspresi atau cara tubuh untuk mengeluarkan tekanan gitu. Kan gitu. Jadi ini bukan masalah jantan, gender, no man, that's nature, that's normal. Nangis aja, cerita aja. Nggak ada itu boys don't cry, boys don't cry. Siapa yang menciptakan itu? Berarti yang menciptakan itu orang stres yang kita percaya begitu saja. Entah siapa yang bilang laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak cerita segala macam. Dianggap tuh lemah lah, loyo, cewek banget. Nggak ada itu cewek banget, karena itu bukan masalah gender. Ini masalah manusia, ini masalah psikologis, ini masalah fitrah. Nangis ya nangis aja. Oke?
Jadi buat Anda para laki-laki yang ngerasa nangis itu lemah dan lain sebagainya, buang saja itu ya, itu doktrin-doktrin sesat itu, buang jauh, buang sana ke planet Mars sana ya, buang. Ya, nangis nggak apa-apa. Ya, it's okay not to be okay. Ya, nggak apa-apa merasa kacau. That's normal, nggak apa-apa. Ya, di video-video yang lain itu ada teknik-teknik pelepasan emosi. Anda silakan cari, ada teknik menulis lah, ada teknik melepaskan emosi, ada teknik grounding dan sebagainya. Pakai itu, ya. Dan by the way, kalau misalnya Anda butuh cerita, ya pertama cerita aja. Kalau misalnya, tapi gimana Bang? Kalau misalnya kita mau cerita nih, tapi orangnya malah nyinyir, ya, orangnya toksik, orangnya malah adu penderitaan. Nah, kalau misalnya begini ceritanya, Anda tetap cerita, cuman caranya beda. Pertama, Anda bisa bercerita pada Tuhan Anda. Ya Allah, aku lagi begini nih. Anda ceritakan saja. Ya, ceritakan semuanya tanpa sensor, keluarin semuanya. Bisa dengan bersuara, bisa juga dalam hati. Yang penting you let it out from your emotion, from your body, from your subconscious. Keluarin tuh dari bawah sadar Anda. Keluarin dari tubuh Anda, keluarkan dari diri Anda. Supaya nggak nahan di sini atau di sini. Nanti dia akan menyerang nih. Menyerang tubuh kita. Sehingga memunculkan pikiran-pikiran gila dan aneh. Oke, ada writing terapi, ada teknik grounding, ada teknik pernapasan. Silakan cek di video-video saya yang lain. Banyak tuh saya sharing. Ya, kalau misalnya mau lebih dalam ya bisa ikut terapi, mungkin kelas healing dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang saat ini Anda nggak ada budget segala macam, pakai itu saja, insya Allah juga top chair. Yang penting dilakukan. Oke? Nah, selanjutnya ya, kalau misalnya nggak bisa cerita, ya udah tadi itu ceritakan juga lewat tulisan. Anda bisa nulisnya di laptop, ya di kertas, terus dibakar. Yang penting jangan biarkan itu Anda tahan. Ya, laki-laki tidak bercerita. Wahai laki-laki, berceritalah. Tell the story. Lepaskan itu. Let it out, let it go. Ya, jangan percaya doktrin-doktrin bodoh dan tolol yang kayak gitu. Karena Anda berhak, karena kamu lagi-lagi, bro, kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk menerima hadiah dari kehidupan ini. Kamu berhak untuk menjadi orang yang bebas gitu. Jadi bebaskan emosi kamu. Ya, jangan percaya siapa itu laki-laki tidak bercerita, itu tolol banget ya. Itu salah satu kalimat paling tolol sepanjang sejarah alam semesta yang pernah saya dengar ya. Bodoh banget. Jangan percaya itu. Percaya bahwa kamu berhak bahagia, kamu berhak ceria, kamu berhak bebas, kamu berhak untuk mendapatkan hidup kamu lagi, kamu berhak untuk menjadi orang yang keren, sukses, berlimpah dan bahagia di dunia dan di akhirat. Oke, kalau misalnya ada orang toksik, ya sudah cerita sendiri saja, ya, atau misalnya cari terapis, ya, kalau ada dananya. Oke, semoga bermanfaat ya. Silakan komen dan diskusi kalau misalnya Anda merasa ini relate dengan kondisi Anda. Saya Fahmi Arafat Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.